Ada Satin Zaneta. Waktu itu sangat berharga sih. Cuman sayangnya kita masih suka nggak sadar gitu nggak sih. Jadi si tamu ini tentang seseorang yang datang sementara, terus dia pergi aja gitu. Kita kayak separated aja. Berarti tamu ini adalah pengalaman pribadi Satin. Iya nggak? Ini Kira-kira gimana ceritanya gitu. Jadi biasanya dari pesan apa sih yang mau disampaikan gitu. Pada waktunya tamu salah waktu laut dan langit. Halo Opal Gengs, selamat datang di Opal Bus Studio. Dan sekarang kita lagi ada di Opal Bustertainment. Kali ini kita kedatangan sama salah satu perempuan yang bisa gue bilang ini adalah multitalenta. Karena lagu-lagunya diciptakan dari pengalaman pribadinya. Wow, luar biasa. Please welcome, ada Satin Zaneta. Halo, Opal Geng. Hai Satin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Aku baik. Satin, by the way, selamat datang di Opal Bus Studio. Aku seneng banget loh ini, keren banget loh ini. Iya kan? Dan itu adalah salah satu respon dari artis-artis yang selalu datang ke Bus Studio. Karena coba deh, kalau kamu pikirkan, kayaknya di antara semua media, ini adalah Bus Studio pertama kan? Wow, iya sih, aku gak pernah lihat sih sebenarnya. Nah, itu dia. Satin, terima kasih sudah main ke Opal Bus Studio, Bustertainment. Terima kasih. Dan juga kita akan keliling Jakarta hari ini. Kita akan mengobrol bersama. Nah, dan ini juga terkait dengan EP terbaru kamu tentang waktu. Asik. Nah, seorang Satin Zaneta, menurut kamu seberharga apa sih waktu untuk seorang Satin? Waktu itu sangat berharga sih. Cuman sayangnya kita masih suka nggak sadar gitu nggak sih? Kayak Betul. suka wasting time. Tapi kadang juga kita merasa kayak sebenarnya nggak semua hal kayak macet-macet itu nggak selalu wasting time juga loh. Banyak banget hal-hal yang kita bisa lakukan di kemacetan itu. Salah satunya adalah refleksi diri ya. Refleksi diri. Satin, tapi menurut kamu 24 jam sehari apakah cukup? Waduh, pertanyaannya berat nih. Yes, ini adalah menurut gue pertanyaan yang menarik banget. Karena at some point ada orang bilang kayak I think 24 jam per day itu nggak cukup. Tapi ada juga yang bilang bahwa ya 24 jam sehari itu lebih dari cukup. Depends bagaimana cara kita memandang. Nah, kalau seorang Satin sendiri bagaimana? Aku rasanya cukup-cukup aja deh. Cukup-cukup karena aja, yes. Mungkin karena emang dari dulu kita disediainnya 24 jam gak sih? Jadi Nah, menurut betul. aku ya kita harus cukup-cupin mau. Nah, kalaupun kita merasa nggak cukup, kita bisa apa? Iya kan? Iya, dari Kayak segitu gimana aku sih? Masa sih emang lo mau nambah waktu kan? Tidak mungkin ya. Nambah waktu juga kayak jadi bingung gitu. Nanti gak sih konsepnya kayak belum masuk aja kepala ke si kawan. Betul sekali. Dan Satin juga baru saja merilis single Tamu. Betul. Lucu sekali judulnya Tamu. Karena tamu itu datang lalu pergi lagi. Datang lalu Sebentar pergi aja lagi. ya kan? Sebentar aja. Oke, coba kamu ceritakan ke Opal Gengs tentang apa sih single Tamu ini? Jadi si tamu ini tentang seseorang yang datang sementara, terus dia pergi aja gitu. Kita kayak separated aja dengan karena satu alasan yang kayak emang kayaknya kita nggak bisa bareng deh, nggak bisa dipaksain juga deh. Jadi waktu pisah kayak nggak sedih sih, sedih cuma kayak ya udahlah mau gimana lagi ya nggak bisa ternyata gitu. Oke, dan Satin kan mostly bikin lagu dari pengalaman pribadi kan. Berarti Tamu ini adalah pengalaman pribadi Satin. Iya nggak? Ini adalah yes or no question. Simply yes or no. Coba. Kan bisa yes and no. Oh, kan bisa iya juga iya dan tidak. Iya lagi bener. Kenapa tidak? Tapi Satin, kamu pernah di ghosting nggak? Atau kamu pernah nge-ghosting cowok nggak? Kalau di ghosting kayaknya pernah, tapi kayak nggak sadar deh. Kamu Kayak- yang tidak sadar di ghosting? Iya, karena kayak udah lupa juga gitu loh, kayak ya udah nggak dimasukin ke hati gitu loh, kayak ya udahlah mungkin dia cuman iseng gitu. Oh, oke, ini Positive menarik. thinking ya. Iya, positive thinking, mungkin dia cuman iseng. Cuman mungkin aku belum pernah dan kayak jangan sampai sih di ghosting yang sampai aku kayak gila ini parah banget sih gitu, enggak. Karena balik lagi aku nggak terlalu masukin ke hati gitu loh. Kayak mungkin dia cuman iseng, oh ya udah gitu. Ya, dan aku juga bukan orang yang tipe orang yang secepat itu untuk kayak punya perasaan sama orang yang baru. Agak-agak sulit. Ya jadi kayak ketika lo mengghosting gue ya it's your loss. Gue sih santai aja. Iya. Oke,
Satin, tapi gimana sih caranya? Karena kan tadi kamu juga sempat bilang bahwa lagu-lagu yang kamu tulis itu based on pengalaman pribadi. Nah, sebenarnya bagaimana caranya? Karena kan memang mostly musisi itu mereka menulis lagu dari pengalaman pribadi ya. Nah, gimana sih Satin caranya untuk menerjemahkan pengalaman pribadi ke dalam sebuah lagu? Gitu. Kan tidak semua orang bisa mengalami itu gitu. Sebenarnya aku juga agak masih sering kesulitan waktu nulis lagu sih sebenarnya. Karena masih belajar juga, plus kayak untuk mencari kata-kata yang pas dari tanda kutip curhatan ini menjadi lagu yang enak didengar itu juga menurut aku menjadi challenge gitu. Gimana sih caranya? Jadi biasanya aku purely aja kayak apa yang mau gue sampein di lagu ini ya. Misalkan curhat gue tentang ini orang yang pergi terus datang terus pergi cuma sementara. Apa yang mau gue sampein ya? Gue mau sampein aja sih dia semoga bahagia, terus semoga juga kita bisa belajar dari cerita kita kemarin yang cuma sementara. Jadi kira-kira gimana ceritanya gitu. Jadi biasanya dari pesan apa sih yang mau disampaikan gitu. Nah kalau Si Tamu ini kamu bikinnya berapa lama? Oh, kalau Si Tamu ini sebenarnya udah agak lama bikinnya, dan proses bikinnya nggak terlalu lama deh kalau nggak salah. Oh, nggak terlalu lama, cepet ya? Terlalu lama. Cuman gak secepat ada pada waktunya laguku. Pada waktu itu cepet banget karena waktu itu lagi kayak bikin lagu gitu. Kalau Tamu tuh sempet yang kayak revisi gitu. Kamu bisa nyanyiin dikit nggak Tamu? Dikit aja. Boleh. Refnya kali ya? Iya, refnya boleh. Terima kasih sudah bertamu, mengisi waktu luang yang semu, walau akhirnya tak bersatu, setidaknya sembuh lukaku. Wow, keren. Kebetulan kan papa dan mama juga itu bergerak di bidang seni. Nah, kalau untuk kamu sendiri, support dari orang tua seperti apa sih yang sudah diberikan gitu? Alhamdulillah luar biasa sih. Kalau ayah ibu tuh selalu support apapun yang aku pilih. Karena menurut mereka, as long as itu bikin aku happy dan tidak merugikan siapapun, you do you gitu. Kayak lu lakuin, lu konsisten gitu. Jadi super sangat amat besar. Mereka bahkan kayak kadang kalau aku lagi merasa kok gue lagi gak bisa nulis ya, gue gak bisa apa, mereka selalu kayak ayo bisa kok, bagus kok yang kemarin, ayo lanjutin lagi gitu. Tapi kamu sempat dipush nggak untuk kayak menjadi aktor atau aktris gitu misalkan? Enggak sih, mereka nggak pernah kayak menyuruh kamu harus jadi ini atau harus kamu kayak mending kayak gini. Enggak, mereka kayak oh yaudah kamu mau yang apa. Mereka malah mengarahkan kayak oke, kalau misalkan maunya ini nanti dibantu ini gitu. Fun banget. Dan untuk di lagu Tamu ini sendiri, kamu sempat curhat nggak ke orang tua? Terus kayak dengerin deh gitu, kayak ini gimana, terus kayak oh iya bagus gitu, atau kayak oh misalkan bisa ditambahin ini tambahin itu gitu sih. Dan kamu sendiri tipe orang yang kalau bikin lagu gitu, apakah memang butuh input dari orang-orang lain atau kayak kan ada beberapa orang yang kayak enggak kalau ntar kan sendiri ya? Iya harus sendiri. Nah kamu tipe seperti apa? Aku sebenarnya tipe yang butuh input sih, karena aku sempat ada masanya kayak enggak gue harus bisa bikin lagu sendiri, enggak gue bisa sendiri. Kita nggak bisa, ternyata kayak aduh kok jadi lagunya gitu-gitu aja ya, kayak sama-sama aja. Kayaknya tuh input dari orang tuh juga memberi warna gitu loh, yang kayak oh iya yang tadi yang aku pikiran jadi kayak oh iya bagus juga ya mungkin kalau kayak gitu. Ini menarik karena juga lagu Tamu ini itu masuk dalam EP terbaru kamu tentang waktu, betul? Betul. Dan kamu juga pernah bilang ke 5 lagu. Oh ada 5 lagu ya di EP tentang pada waktu. waktunya masuk sama. Ada apa aja? Pada waktunya, Tamu, Salah Waktu, Laut dan Langit. Lucunya ini semuanya berhubungan dengan waktu ya? Kebetulan. Jadi sebenarnya lagu-lagunya jadi dulu, baru kayak aduh mini albumnya apa ya judulnya gitu kan. Lagunya kok tentang waktu semua ya? Tentang waktu gitu. Oh ya, menarik. Apakah sepenting itu waktu untuk seorang Satin? Penting banget gak sih Kak sebenarnya? Nah, justru kadang kita suka lupa tuh kalau misalnya waktu tuh penting banget loh. Masih suka apa ya, sebenarnya ini adalah penyadaran aku tentang kayak ternyata hidup kita tuh sangat bergantungan dengan waktu lagi. Betul. Kayak tentang hal apapun itu ya, kayak pertemanan, kerjaan, keluarga, percintaan tuh semuanya berhubungan dengan waktu gitu. Terus ya yang paling plot twist adalah waktu itu sebenarnya cepet banget. Iya sumpah. Dan kita tuh nggak nyadar. Kita nggak nyadar kan. Iya, kayak tiba-tiba kayak lah ternyata gue SMA udah 10 tahun yang lalu ya gitu. Lagi. Kayak lah ternyata kita temenan udah 11 tahun ya. Iya gak? Iya kadang kita suka lupa kayak gitu ya. Coba kamu pernah gak lately merasa kayak loh ternyata gini ya gitu? Kayak
oh aku temenan sama temen aku sebenarnya masih agak baru kan aku kenal sama dia, tapi pas kita bahas-bahas lagi tunggu itu bukannya yang kayak udah 2 tahun yang lalu ya, masa 2 tahun lalu sih kayak kemarin iya kan, iya kayak gitu kayak kemarin deh, itu 2 tahun lalu gila. Iya gitu. Kan. Kalau ngeliat fotos kan ada tanggalnya kan. Iya. Demi apa nih 2019. Nah makanya kaget banget. Kadang masih suka stuck 2021. Soalnya kemarin 2021 kayak cepet banget. Itu dia cepet banget. Padahal waktu kita di sana kita merasa kayak aduh lamanya. Iya. Tapi ini 2022 loh. Nah pertanyaan aku adalah hal terbesar yang terjadi di hidup Satin di tahun 2022. Hal terbesar. Saking cepetnya nih kita nggak berasa waktu loh. Apa ya? Atau hal yang paling bikin kamu kayak wow 2022 gue sih pahit sih atau kayak manis sih gitu. Bittersweet sih ya. Bittersweet ya. Karena pasti kayak aku nggak pernah sih dalam setahun kayak gue senang mulu gitu atau kayak gue sedih mulu gitu. 2022 tuh aku kebanyakan kayak self kontemplasi gitu kayak self kontemplasi. Di 2022 ini aku baru bener-bener ngeh kayak kayaknya gue mau serius lagi ke musik gitu. Itu tuh langkah besar loh. Iya, karena kemarin sempet kayak enggak, gue kayaknya mau coba ini, gue mau coba itu. Maksudnya coba-coba pasti kayaknya iya. Cuman di 2022 ini udah kayak oke. Jadi pas ngeluarin EP itu tuh ada itunya kayak kayaknya gue cinta lagi. Tepuk tangan dong buat Satin 2022. Wow. Itu tuh adalah langkah besar loh. Karena kan sebenarnya hal yang paling susah untuk siapapun adalah memulai untuk memantapkan langkah, ya nggak sih? Kan pasti kita tuh akan ada di fase kayak gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen A, B, C, D. Tapi ketika kita sudah mulai menentukan sebuah kayak oke, gue akan fokus ke A, itu tuh adalah sebuah langkah besar. Selamat ya Satin ya. Terima kasih ya Kak. Kita masih ngomongin tentang waktu. Ketika kamu bisa memundurkan waktu, anggap aja Doraemon is our best friend ya. Kamu pengen mundur ke masa apa? Kalau aku pribadi aku pengen mundur ke masa SMP. Kenapa tuh SMP Kak? Karena menurut aku SMP itu adalah fase di hidup aku yang paling aku gak ada pikiran lain selain PR. Orang biasanya SMA loh. Oh ya? Iya kan kayak high school in Jakarta. Iya sih high school in Jakarta sih, cuman nggak tahu. Aku lebih suka SMP. Kalau kamu pengen mundurin kemana? SMA? Enggak, aku malah kayak ke kemana ya? Jangan bilang ke dalam janin ya. Kejauhan ya say. Iya. Sebenarnya aku lebih ke ini malah nggak terlalu jauh, momen dimana aku kemarin akhirnya bisa berangkat ke UK dan nonton idola aku sih. Nonton siapa? Rex Orange County. Aku suka banget Rex Orange County. Wow. Aku sampai sekarang kalau temenku cerita kayak, kok lu belum cerita sih tentang konser kemarin? Gue nggak bisa loh, gue nggak bisa cerita dong. Enggak, karena bingung mau cerita. Enggak, karena gini, aku kan tipe orang yang jarang buat nonton konser. Tapi aku memang sudah memantapkan diri bahwa aku pengen nonton Rex Orange County. Aduh Kak, cinta aku suka banget soal Rex Orange County. Iya kan? Iya, karena somehow musiknya mereka itu seperti mesin waktu. Iya lagi. Kayak kita tiap mendengarkan lagunya ROC, kita tuh kayak we're not even here. Iya lagi, setuju banget lagi. Tapi susah kan dijelasinnya gimana gitu kayak. Susah. Aku tuh nggak tahu mau mulai cerita dari mana. Satu lagu gini deh, oke. Sekarang aku akan membentukkan koridornya. Oke, Rex Orange County di UK. Kenapa di UK? Karena jadi long story short dia ada tour ke Australia, ke mana-mana deh pokoknya. Dia bakal ke Indonesia juga kayaknya di akhir tahun. Nah pokoknya kemarin tuh sempat ada rencana lah, ada omongan-omongan katanya mau ke Asia gini-gini. Tiba-tiba Brad dia umumkan kalau kayak gue cancel deh. Terakhir gue akan konser di London. Oke. Dia ngomong gitu. Kebetulan itu kayak dia ngeluarin tiket kayak awal tahun atau akhir tahun 2021 dia ngeluarin tiket. Oke. Terus aku tuh udah beli posisinya, tapi nggak tahu bisa berangkat ke UK apa enggak, visa segala macam tuh nggak tahu. Mana visa gitu. UK lagi susah kan katanya malah lagi ditutup. Iya, lagi susah. Terus kemarin aduh gimana ya, dia ngomong cancel lagi, jadi mau nggak mau kayak satu-satunya jalan ya UK nih, harus UK gitu. Udahlah, bismillah berangkat dong. Berangkat terus hari-hari sama keluarga apa sendiri? Sama ibu doang. Lucunya. Iya, kita berdua doang, girls trip gitu. Terus kayak aduh hari-hari di sana kayak aduh gue gak siap. Ngerti gak sih Kak, kayak rasanya salah satu hal yang paling ditunggu dalam hidup terus akhirnya mau dateng kan. Itu yang di kepala aku tuh kayak nanti kalau udah selesai sedih dong gue gitu. Terus gimana? Apakah sedih ketika mereka mau kayak oke, thank you London gitu? Jujur, saya berkesimpul di tanah dan saya menangis. Aduh lucu banget. Dan diabadikan ibu saya ya. Masa saya benar-benar yang kayak berlutut di tanah sih. Terus aku ngapain abisnya? Tunggu dulu, kamu tuh suka ROC dari kapan sih? Dari aku SMA kelas 1. Lagu yang paling kamu suka dari Rex Orange County?
Kalau dari semuanya Pluto Projector. Tapi mungkin itu kayak common banget, semua orang kayaknya dengerin. Cuman personal favorites itu waktu album dia Apricot Princess, waktu Television, waktu Sycamore Girl, itu suka banget album. Wow, akhirnya. Nah, tapi apakah musik-musik kamu kedepannya atau mungkin sekarang, apakah ROC ini sedikit banyak mempengaruhi musikalitas kamu nggak? Dia sangat berpengaruh in terms of nulis lirik sebenarnya, karena dia tipe liriknya adalah yang bercerita, yang ngomong gitu, yang kayak casual gitu liriknya. Iya kan, iya, dia nggak yang bener, kayak bener. puitis gimana. Tapi bedanya aku anaknya emang suka meromantisasi kalimat gitu loh, jadi kayaknya lebih tanda kutip bisa dibilang aku lebih ke arah yang puitis, cuman tetap dengan cara dia gitu yang kayak bercerita dengan ngomong gitu, aku suka. Oke, kita stop ngomongin band orang, kita akan ngomongin tamu yang katanya tamu ini akan menjadi dalam bentuk film pendek. Nah, itu dia, kita masih menggarap itu sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau plan kedepannya ada banget plan untuk bikin short movie, karena menurut aku personally ceritanya kalau dibuat film kayak menarik deh gitu, aku kayak lucu deh gitu. Oke. Nah, dan juga mungkin buat teman-teman yang pengen lihat tentang tamu dan semua konten-kontennya Satin, itu bisa di channel kamu Di Kala Hujan. Betul. Lucunya kenapa sih bukan nama sendiri, kenapa pakai Di Kala Hujan? Sebenarnya Di Kala Hujan tuh part of my name. Hujan tuh namaku kan, Satin Zaneta Putri Hujan. Namaku tuh Satin Zaneta Putri Hujan. Aku nggak tahu ada Putri Hujannya. Ada Putri Hujan. Bagus banget. Kenapa kamu nggak dipanggil Hujan aja? Agak susah ya Kak, Huj gitu kan ya. Oh iya Huj juga ya, masa kayak Jan lah kayak nama cowok. Kayak ya. Ojan ya kan. Ojan tuh gimana? Oh lucunya. Terus Zaneta Putri Hujan, terus Di Kala Hujan karena waktu itu vibesnya tuh kalau dengerin, kalau kata orang-orang terdekat itu cocoknya dengerinnya pas lagi hujan-hujan gitu. Oke. Satin Zaneta Putri Hujan. Betul. Aku penasaran sih, arti dari Satin Zaneta apa sih? Satin tuh kalau nggak salah Sempet tanya nggak ke mama? Kata ibu tuh halus ya, karena kain. Oh kain satin ya tante ya? Iya nggak sih? Iya, lemah lembut. Oke. Kan nama tuh doa. Iya, Orang betul. tua saya berharapnya saya seperti itu. Nah, menurut kamu, apakah Satin Zaneta Putri Hujan yang sekarang itu sudah memenuhi namanya atau belum? Namanya berat sih, halus lemah lembut tuh susah saya seperti itu ya kayaknya ya. Tapi kalau menurut aku sendiri di pertemuan pertama kamu tuh terkesan lembut loh. Maksudnya lembut as in kayak friendly, bubbly. Bubbly itu bahasa apa sih? Iya, bubbly, iya. Tapi bubbly ngerti sih. Iya, kamu ngerti kan? Kita ketemu deh, udah keluar dah tuh nyablak keluar. Nah, ini aja udah keluar nih. Kita panggil Ojan aja kali ya, Ojan. Ojannya udah di pinggir udah nungguin ya, kita ada guest star Ojan. Itu dia. Kayak hello Ojan. Nah, oke. Dan single pertama kamu sebagai penyanyi kita tahu adalah Utuh. Nah, dan yang menariknya lagi lagu itu ditulis oleh ayah. Betul, sama temennya Om Aryo Bayu. Oh, oke. Aku baru tahu ayah bisa nulis lagu. Ayah tuh dulu suka main-main musik juga. Ayah tuh ngeband juga. Oh, saya suka bikin ya? lagu kan. Dia draftnya lumayan banyak tuh ayah lagunya. Oh iya. Nah, dan kalau lagu Utuh ini menceritakan tentang Utuh tuh sebenarnya kayak harapan seseorang terhadap pasangannya untuk sama-sama tahan ego, karena mereka sama-sama mau jalanin hubungannya ke depannya. Tapi kalau dia rasa kayaknya kalau misalkan lo tuh susah kayak gitu, gue nggak bisa. Gue tuh pengen selalu bisa sayang sama lo. Tapi kalau ego lo tinggi kayak gini terus, gimana dong gitu. Kayak dia minta kayak ayo dong kita di sini sama-sama lo gitu. Lagi-lagi cerita ya. Kalau itu kan ayah ya. Nah, itu dia. Iya, cuman kenapa aku pilih lagu itu untuk aku bawain? Karena aku rasa waktu itu aku mikirnya juga sampai sekarang sih. Kayaknya kalau masalah ego dan masalah mengerti dan dimengerti tuh masih menjadi pertanyaan dan challenge untuk semua orang in terms of any kinds of relationship ya. Bahkan kayak pertemanan aja kadang kita nggak bisa kalau sama-sama egois kan. Iya benar. Jadi kayak Utuh tuh lebih generally lebih ke lagu tentang apapun sih, tentang keluarga juga misalkan. Wow, dan menariknya lagi nih aku baca. Jadi Utuh ini adalah lagu yang ternyata ayah udah dengerin ke kamu dari kecil. Dari kecil, aku udah sering denger. Nah, jadi long story bisa dinyanyiin dikit ya? Boleh. Janganlah kau sakitiku, cobalah tahan egomu, karena ku ingin selalu mencintai dirimu utuh. Wow, cool. Terima kasih. Keren sekali Utuh. Satin, tapi kamu ada keinginan pengen jadi ini gak sih? Mengikuti jejak ayah gitu, jadi aktris.
Sebenarnya main film kemarin sempat film pertama Virgo and the Sparklings. Oke. Itu satu universe juga sama film Ayah kebetulan, sama Gundala, sama Sri Asih juga. Oke. Itu satu universe. Terus aku sih orangnya tidak menutup diri akan banyak chance hal, apapun. iya chance apapun. Aku suka belajar banyak hal baru. Cuman untuk sekarang kayak fokusnya untuk ke musik dulu. Oh, fokusnya ke musik dulu, ya ke depannya ya nggak tahu nih mau apapun bisa dicoba. Iya, betul. Karena ya harusnya kita masih punya banyak waktu ya. Betul. Yes, Betul lagi-lagi tentang waktu. Oke. Nah, dan sewaktu kamu bermain film itu, Virgo and the Sparkling. Aku takut banget salah sebutnya. Virgo and Sparkling, itu kamu ada pesan-pesan tertentu nggak sih dari ayah gitu? Atau itu malah menjadi sebuah beban kayak aduh bapak gue nih enggak sih sebenarnya, aktor lagi karena dia selalu ngebantu dan dia selalu berbagi apa yang dia tahu. Sebaliknya seperti itu, kayak kita selalu berbagi kayak kamu gimana, dia kayak ngomongin karakter aku gitu, kamu gimana karakternya, oh gitu, jadi itu cerita sih, jadi nggak ada sama sekali beban, malah rasanya kayak lebih apa ya, kayak nyaman jalaninnya karena ada yang nge-guide gitu loh. Sepertinya ayah kamu manggil ayah dan ibu ya? Iya, ayah, sepertinya ibu. Ayah dan ibu memberikan kamu kebebasan dan tanggung jawabnya untuk kayak mau jadi apa gitu. Betul. Nah, tapi kalau untuk musik sendiri ini kita ada beberapa pertanyaan terakhir. Aku tuh sebenarnya penasaran banget, Satin. Kan tadi kamu bilang kamu suka banget sama Rex Orange County. Betul. Nah, kalau untuk musisi dalam negeri sendiri yang kamu, ini bukan soal aku tanya, yang kamu pengen banget kolaborasi sama siapa? Aku suka banget sama Kardito Pramono. Aku pernah sih sesekali nyanyi bareng dia waktu itu. Demi apa? Iya, tapi dia bantuin aku, ngiringin aku nyanyi pada waktunya. Wah, tapi album yang terbaru dia kamu sudah dengerin semua dong? Udah. Paling suka sama yang mana? Sulit tuh pertanyaannya. Aku Wijaya Kusuma sih. Wijaya Kusuma? Itu tuh kayak kayak ngerti gak sih, kayak dengerin tuh kayak ini gue gak bisa ngomong apa sih. Wijaya Kusuma kayak dalam waktu 4 menit kita dibawa keliling Indonesia. Betul banget lagi. Terus kayak aduh, kayak warna-warninya tuh berasa di kepala tuh, visualisasinya kayak diversity-nya tuh luar biasa banget ya. Gila sih. Oke, aku doakan semoga kamu bisa punya lagu, bisa kolaborasi barengan sama Ardito. Amin Allah. Yes, tepuk tangan dong buat Satin teman-teman. Satin Zaneta Putri Hujan. Luar biasa. Satin, terima kasih banyak ya sudah main-main ke Opal. Thanks for having me. Oke, buat Opal Gengs, terima kasih banyak sudah nonton Opal Bustertainment. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga follow sosial medianya Opal di opal_id. Buat Satin juga terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Yes, dan juga buat Opal Gengs, terima kasih banyak. And now, please give it up for Satin Zaneta. Yeay!